Nah, prinsip yang pertama, otonomi, bagaimana penerapannya di lapangan. Ya, nah di sini dijelaskan ya bahwa kita menghargai hak pasien. Kata kuncinya adalah menghargai hak pasien. Nah, contohnya adalah sebelum melakukan tindakan operasi, kita terlebih dahulu memberikan atau meminta inform consent kepada pasien kita atau klien kita. Ya, di keperawatan dikenal dengan istilah klien. Kalau kedokteran disebut dengan pasien. Informed consent adalah persetujuan. Ya, persetujuan apakah klien kita itu setuju dengan tindakan yang akan kita lakukan. Ya, nah itu dia. Kita akan melakukan operasi kepada pasien, tapi terlebih dahulu kita membuat informed consent kepada pasien, karena itu hak dia. Hak dia mau setuju untuk dioperasi atau tidak. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita menerapkan prinsip etik otonomi, menghargai hak pasien untuk setuju atau tidak dengan tindakan yang akan kita lakukan, seperti operasi misalnya. Terlebih dahulu kita minta informed consent dalam bentuk kertas, ya nanti ditandatangani dia setuju bahwa dia akan dilakukan tindakan operasi, kemudian dia bersedia menanggung risiko seandainya nanti dioperasi begini begitu seperti ya. Ya, nah jadi sebelum melakukan tindakan operasi, kita wajib melakukan informed consent. Atau pada saat memberikan prosedur keperawatan, ya memberikan prosedur atau tindakan, perawat harus meminta persetujuan pasien atau keluarga. Ya, misalnya saudara nanti di lapangan ya, di rumah sakit ya, mau memasang infus misalnya kan. Nah, terlebih dahulu saudara minta persetujuan kepada pasien atau keluarga karena dia punya hak untuk menolak atau menerima, setuju dengan prosedur yang kita akan lakukan. Ya, nah. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya perawat Ramaita. Hari ini saya berdinas dari jam 8 sampai jam 14 nanti siang. Nah, pada hari ini saya akan memasang infus ya di tangan Ibu. Tujuannya adalah memenuhi cairan pada tubuh Ibu karena kemarin Ibu kekurangan cairan, maka atas rekomendasi dokter Ibu diharuskan memasang infus untuk memenuhi kebutuhan cairan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Nah, ya katanya kan. Nah, baiklah Bu, jika Ibu bersedia, saya akan menyiapkan alatnya terlebih dahulu. 10 menit lagi saya akan datang ya Bu. Oke, katanya kan. Nah, kemudian kita kembali ke ruangan kita menyiapkan alat-alat yang kita akan gunakan nanti untuk memasang infus. Ya, nah itu dia. Ya, jadi kita ya wajib meminta persetujuan kepada pasien atau keluarga atau kepada pasien anak-anak misalnya kan, kepada pasien anak-anak ya yang kita akan pasang infus misalkan atau kita ambil darah. Nah, kita minta persetujuan dulu kepada keluarganya. Ya. Nah, Assalamualaikum Bu, perkenalkan saya perawat Ramita. Hari ini saya berdinas pagi dari jam 8 sampai jam 14 siang. Hari ini saya akan mengambil darah anak Ibu ya. Tujuannya adalah untuk mencek hasil labor trombositnya karena anak Ibu mengalami demam berdarah dengue, maka pagi hari ini kita akan cek dulu hasil labor trombositnya Bu, apakah menurun atau meningkat. Ya, kalau seandainya sudah meningkat nanti di atas rata-rata misalnya kan, nah anak Ibu boleh pulang gitu. Tapi kalau masih rendah, anak Ibu tetap dirawat di sini. Apakah Ibu setuju, Bu? Nah, seperti itu kira-kira ya. Jadi kita meminta persetujuan. Kita menghargai hak pasien. Dia boleh menolak dengan apa yang kita lakukan. Oh, saya nggak setuju, Bu, katanya kan. Saya nggak setuju ambil darah, Bu. Itu anak saya udah ditusuk-tusuk beberapa kali, Bu, gitu kan. Nah, ada dia menolak, gitu kan. Ada dia menerima. Jadi prinsip etik yang harus kita terapkan adalah menghargai hak pasien atau otonomi. Atau memberikan penjelasan yang lengkap tentang semua fakta yang diberikan untuk membuat keputusan yang tepat. Ya, itu hak pasien juga. Ya, hak pasien setuju enggak dengan dilakukannya operasi. Ya, atau setuju enggak dia dirawat di ruangan di rumah sakit ini. Ya. Nah,
Assalamualaikum Bu, begini Bu ya, setelah kita lakukan pemeriksaan ternyata anak Ibu sepertinya mengalami kekurangan volume cairan yang sangat banyak. Nah untuk itu Bu, untuk mengatasi ini kita perlu anak Ibu dirawat supaya diberikan cairan yang intensif. Nanti kalau Ibu bawa pulang, takutnya anak Ibu kenapa-kenapa menjadi shock, nanti penata laksanaannya lebih sulit Bu. Nah, ya kan? Kita jelaskan bahwa keadaan dirawat akan lebih baik dibandingkan keadaan tidak dirawat gitu. Nah, itu ya kira-kira ya. Nah, tapi jika perawat tidak meminta persetujuan pasien atau keluarga, nah itu melanggar prinsip etik. Ya, melanggar prinsip etik kita bisa kena. Ya. Nah, makanya ada kejadian kemarin ya, berapa tuh tahun 2021 kemarin ya, seorang perawat dianiaya oleh keluarga pasien. Ya, dianiaya oleh keluarga pasien. Ya, nah setelah Ibu lihat-lihat beritanya, ternyata perawat tidak minta izin, ya, tidak minta izin untuk dilakukan pemasangan infus terhadap bayinya gitu. Ya, jadi tidak minta izin, kemudian tidak dijelaskan juga bagaimana prosedurnya, apa manfaatnya, apa tujuannya, ya. Nah, dia pikir pada saat pemasangan infus tersebut jarumnya masih tertinggal di tangannya. Ternyata yang tertinggal itu adalah selang untuk mengalirkan cairan, bukan jarumnya. Sementara jarumnya sudah kita tarik. Ya, nah itu dia. Ya, karena kelalaian kita dalam berkomunikasi, dalam kelalaian kita dalam menjelaskan prosedur, kemudian tujuan dari apa yang kita lakukan ini, nah maka bisa menyebabkan miskomunikasi pada keluarga pasien. Nah, sehingga terjadilah hal yang tidak diinginkan tersebut. Nah, jadi saudara-saudara semua ini sebagai penerus calon penerus perawat masa depan, nah tolong diperhatikan benar ya prinsip-prinsip etik dalam keperawatan, bahwa seorang perawat harus menggunakan prinsip etik autonomi, yaitu menghargai hak pasien. Kira-kira sampai di sini paham? Kira-kira sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke. Kalau paham nilai kuisnya bagus ya. Iya, Bu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini misalnya ya, contoh autonomi misalnya ya, mau kita ngambil darah, kita menjelaskan ke pasien, kita minta izin perkenalkan diri, bagaimana hasil labornya ya, bagaimana hasil labornya kita jelaskan juga dengan baik ya. Kamu yang minta sama Tasya, tolong diapakan dulu, diapakan suaranya ya. Nah, kemudian prinsip etik yang kedua adalah beneficent. Ya, beneficent merupakan prinsip untuk melakukan yang baik dan tidak merugikan pasien atau tidak menimbulkan bahaya bagi pasien. Nah, itu dia. Kata kuncinya adalah seorang perawat wajib berbuat baik kepada klien kita. Ya. Nah, contohnya apa di sini? Memberikan asuhan keperawatan yang bermanfaat untuk kesehatan pasien. Ya, contohnya, ya, perawat memberikan edukasi terkait penyakit pasien. Ya, bagaimana penyakitnya. Ya, nah misalnya apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, bagaimana perawatan di rumah dan lain sebagainya. Ya, atau misalnya pasien dengan risiko infeksi, edukasi cuci tangan. Ya, bagaimana agar penularan penyakit tidak sampai ke berlanjut misalnya. Ya, atau edukasi demam berdarah dengue. Ya, bagaimana nanti ya supaya pasien kita tidak mengalami penyakit demam berdarah dengue. Apa nama virusnya gitu kan. Kemudian bagaimana penularannya, tanda gejalanya seperti apa. Ya, tanda gejala yang parah seperti apa sehingga harus dirujuk atau kita sampaikan. Atau diabetes mellitus, DM itu artinya diabetes mellitus ya, penyakit gula. Ya, apa tanda-tanda penyakit gula, manifestasi klinisnya apa, ya. Kemudian bagaimana mencegahnya, bagaimana perawatannya gitu, ya. Kemudian misalnya pada pasien dengan TB berulang, ya, TB berulang, bagaimana supaya dia jangan sampai TB lagi. Nah, kita berikan edukasi di rumah sakit tersebut. Nah, dengan cara seperti ini. Nah, dengan cara misalnya penyuluhan-penyuluhan kepada pasien kita,
Ya, nah ini contohnya di gambar Ibu ini perawatan luka pada pasien. Ya, bagaimana perawatan luka pada pasien di rumah. Nanti setelah pulang dari rumah sakit, dia bisa melakukan perawatan luka sendiri di rumah. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita sering memberikan pendidikan-pendidikan, ya, edukasi, ya, artinya berbuat baik. Prinsip kedua yaitu beneficence. Ya, itu kata kuncinya ya. Nanti keluar di kuis Ibu. Ya, apa itu otonomi, beneficent, ya, seperti apa misalnya kasus di lapangan. Yang ketiga adalah normal efficient. Ya, normal efficiency. Ya, yaitu tidak merugikan. Berarti tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis pada pasien. Prinsip normal efisiensi berarti bahwa tenaga kesehatan dalam memberikan upaya pelayanan kesehatan harus senantiasa dengan niat untuk membantu pasien mengatasi masalah kesehatannya. Ya, jadi normal efisiensi kata kuncinya adalah tidak merugikan pasien atau tidak menimbulkan bahaya atau cedera, baik fisik maupun psikologis pada pasien. Ya, contohnya apa? Nih, memasang bed rail atau pagar tempat tidur pasien. Tujuannya apa? Jangan sampai pasien kita jatuh. Kalau jatuh merugikan pasien. Ya, dia dirawat dengan penyakit A. Tiba-tiba karena kita lalai, ya, tidak memasang pagar tempat tidurnya, bed rail, akhirnya pasien jatuh. Ya, timbul lagi diagnosa penyakit yang kedua, patah tulang atau fraktur. Ya, apalagi dengan pasien-pasien misalnya lansia atau anak-anak. Ya, kalau lansia itu dia tidur mudah jatuh gitu kan, atau anak-anak apalagi kalau kita tidak pasang. Ya, nah itu dia. Jadi jangan sampai kita menimbulkan bahaya atau cedera fisik pada pasien kita. Ya. Nah, kira-kira kalau cedera psikologis apa kira-kira contohnya tuh? Cedera psikologis. Ya, psikologis pasien. Ya, jadi pasien merasa cemas nih. Kita takut-takuti pasien misalkan, oh ibu penyakitnya begini begitu dan segala macam. Jadi dia shock, cemas gitu. Kan jangan sampai kita menimbulkan menimbulkan bahaya psikologis pada pasien, membuat dia cemas, membuat dia stres dengan penyakitnya gitu. Ya, nah jadi itulah prinsip ketiga yang harus diterapkan oleh seorang perawat dalam melakukan asuhan keperawatan. Itu non-mal efisiensi, tidak merugikan atau mencegah pasien dari cedera fisik dan psikologis. Kira-kira paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke. Paham. Bisa dilanjutkan? Bisa, Bu. Yang keempat yaitu justice, merupakan prinsip untuk bertindak adil bagi semua individu. Ya, setiap individu mendapatkan perlakuan dan tindakan yang sama. Tindakan yang sama tidak selalu identik, tetapi dalam hal ini berarti mempunyai kontribusi yang relatif sama untuk kebaikan hidup seseorang. Kata kuncinya di sini adalah seorang perawat dalam memberikan asuhan keperawatan tidak boleh membeda-bedakan pasien. Ya, apakah kaya, miskin, ya, atau dia menggunakan BPJS, atau dia umum, pasien ganteng, pasien jelek, gitu kan, pasien yang punya pangkat tinggi, pasien yang punya pengaruh dengan masyarakat yang biasa-biasa saja. Itu justice, ya, bahwa perawat harus bertindak adil dalam memberikan asuhan keperawatan. Oh, seandainya mentang-mentang yang datang yang dirawat itu adalah pasien orang kaya atau gubernur atau bupati, oh kita berikan pelayanan yang bagus, kita servis dengan baik. Tetapi kalau misalnya orang biasa kita abaikan, itu tidak boleh. Ya, kalau misalnya ya pasien-pasien dengan tingkat ekonomi yang tinggi, kita bicara kita sopan, ya lemah lembut, senyum, sapa, salam. Tapi kalau seandainya yang menggunakan BPJS, apalagi BPJS kelas 3 misalnya kan, tuh kita bentak-bentak gitu kan, sebentar-bentar dia bertanya kita marah gitu kan. Nah, itu jangan, ya jangan ya. Kalau dia marah berarti dia cemas dengan keadaan penyakitnya. Jangan pula kita bentak-bentak. Berarti kena juga prinsip non malefisiensi, yaitu menimbulkan bahaya psikologis pada pasien. Dia jadi tidak nyaman gitu kan, jadi stres gitu kan karena bentakan-bentakan pasien misalnya, perawat misalnya. Itu ya. Selanjutnya adalah veracity.
yaitu merupakan prinsip moral di mana kita mempunyai suatu kewajiban untuk mengatakan yang sebenarnya atau tidak membohongi orang lain atau pasien. Ya, kewajiban untuk mengatakan yang sebenarnya didasarkan atau penghargaan terhadap otonomi seseorang tadi, dan mereka berhak untuk diberitahu tentang hal yang sebenarnya. Ya, kita harus jujur sesuai dengan informasi yang sesungguhnya. Ya, hasil labornya bagaimana tadi? Ya, misalnya hasil labor trombosit pasien dengan demam berdarah dengue. Sekarang kan lagi musim ya demam berdarah dengue ya. Normalnya adalah 150.000 sampai dengan 400.000 ya milimeter kubik. Ya. Nah, pasien misalnya 50, ya sampaikan sesungguhnya ya 50 ya. Atau misalnya dia menderita tumor udah stadium berapa gitu kan. Apakah udah stadium 3 atau udah kritis, sampaikan dengan sesungguhnya, informasi dengan sesungguhnya. Ya, nanti kita sampaikan informasi sesungguhnya. Nah, kemudian kita terapkan juga di sana prinsip otonomi. Apa kesimpulan, apa yang harus dilakukan pasien, kita serahkan kepada dia. Keputusan kita serahkan kepada pasien. Nah, itu kira-kira veracity ya, yaitu menyampaikan informasi sesungguhnya. Baik itu tentang penyakitnya, ya, keadaan penyakitnya, kemudian bagaimana prognosis kesembuhannya, apakah bisa sembuh atau bagaimana gitu kan. Apakah dia harus dirawat atau tidak? Nah, sampaikan. Nah, kemudian adalah menepati janji atau fidelity, yaitu prinsip fidelity dibutuhkan individu untuk menghargai janji dan komitmennya terhadap orang lain. Ya, perawat setia pada komitmennya dan menepati janji serta menyimpan rahasia klien. Ya, kemudian kesetiaan menggambarkan kepatuhan perawat terhadap kode etik yang menyatakan bahwa tanggung jawab dasar dari perawat adalah untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan, dan meminimalkan penderitaan. Jadi fidelity itu adalah menepati janji. Ya, nah contohnya nih, buat di sini nih memasang infus atau memasang atau menyuntik itu istilahnya injeksi ya kalau di keperawatan ya. Nah, selamat pagi Bu. Perkenalkan, saya perawat Rameta. Hari ini saya berdinas pagi dari jam 8 sampai jam 14. Nah, hari ini saya bertugas untuk memberikan obat injeksi ya ke tubuh Ibu. Ya, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Nah, baiklah Bu, kalau Ibu bersedia, saya akan datang jam 11 nanti untuk prosedur pemberian injeksi obat. Jam 11 kita harus datang. Ya, kita harus datang. Ya, sesuai dengan janji kita tadi kepada pasien kita. Jam berapa kita mau beri obat? Jam berapa kita mau cek labor pasien? Jam berapa kita mau menemani pasien ronsen gitu. Ya, harus kita tepati janji. Ya, di fidelity. Atau memberikan penkes. Ya, seperti yang tadi itu. Ya, memberikan penkes yang tadi ini. Ini pendidikan kesehatan ini. Ya, di sini bukan beneficiensinya yang kita nilai ya, tapi waktu memberikan penkes ini itu harus tepat waktu, sesuai janji kita. Nah, Ibu, saya mau memberikan penkes tentang perawatan luka pada pasien di rumah ya, perawatan luka di rumah ya. Nah, kira-kira jam berapa Ibu bisa kita berikan penyuluhan? Jam 11 atau jam 12 atau misalnya jam berapa gitu kan, jam 9. Nah, jam 9. Nah, janji kita memberikan penkes jam 9. Jam 9 harus udah ada nih ya, lengkap ya. PPT-nya udah siap, bahan-bahan yang kita perlukan udah siap ya. Kemudian kita panggil pasien duduk, kemudian kita sampaikan apa yang mau kita sampaikan. Ya, nanti ini salah satu tugas mahasiswa di lapangan nanti itu. Ya, tugas-tugas saudara semua nanti akan ada memberikan penkes pada saat praktek di rumah sakit. Nah, itu harus tepat waktu. Jangan sampai saudara janji jam 9, kemudian saudara datang jam 10. Nah, itu udah kabur semua pasien tuh. Ya. Nah, Ibu kok lah janji-janji sema gitu kan. Ya marah kok awak ka makan ube lah. Ya kan? Awak ka makan ube lah awak ka istirahat lah awak latih lah menunggu dari jam 9 tadi mana Ibu perawat kok. Gitu kan? Nah, pergi dia. Nah, hilang. Artinya apa? Artinya apa yang kita lakukan ya, artinya apa yang kita lakukan itu tidak sampai, tidak tepat sasaran gitu.
Ya, kita mengharapkan audien kita tuh ada 20 orang. Tetapi karena kita tidak menepati janji, jam 9 datang jam 11, tinggal 2 lagi audiennya. Nah, yang salah siapa? Yang salah adalah perawatnya. Bahwa perawat itu wajib melaporkan dia melakukan penyuluhan, memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien. Tapi karena kelalaiannya, karena tidak menepati janji kepada pasien, pasien kabur. Otomatis susah lagi cari waktu pasien. Nah, ya. Nah, itu ya. Jadi harus komitmen, menepati janji, kemudian menyimpan rahasia klien. Apapun rahasia kalian. Ya, nah misalnya pada pemeriksaan fisik nih, pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki kita temukan aneh-aneh di badannya misalnya kan, nah itu disimpan, jangan diceritakan juga kepada teman kita, ya teman sejawat, ya nimbrung tuh kalau nggak ada kerjaan lagi mengurus pasien, nah nimbrung misalnya kan, aduh tadi pasiennya jelek itu segala macam gitu kan, atau payudaranya besar sebelah gitu, jangan ya, tidak boleh menyimpan rahasia klien apapun rahasianya ya, apapun yang rahasianya yang kita temukan pada saat kita merawat dia ya, apakah rahasia keluarga, rahasia fisiknya, rahasia ininya dan segala macamnya itu rahasiakan ya, tidak perlu kita umbar ya, tidak perlu kita umbar ke orang lain atau ke pasien lain. Ya, itu dia. Nah, kira-kira sampai di sini paham? Ini juga ya. Nah, ini kerahasiaan ini juga ya, menjaga privasi atau informasi klien. Segala sesuatu yang terdapat dalam dokumen catatan kesehatan klien hanya boleh dibaca dalam rangka pengobatan klien. Tidak ada seorang pun dapat memperoleh informasi tersebut kecuali jika diizinkan oleh klien dengan bukti persetujuan. Diskusi tentang klien di luar area pelayanan, menyampaikan pada teman atau keluarga tentang klien dengan tenaga kesehatan harus dihindari. Ya, nah ini dia. Ya, nah kerahasiaan ini kalau muncul kasus nanti itu lebih ke confidentiality ya. Kalau fidelity lebih ke menepati janji. Ya, tapi kalau kerahasiaan ini lebih ke confidentiality. Oke ya, itu. Ya, jadi apapun dokumen catatan pasien mengenai hasil labornya, ya, misalnya gulanya berapa, tekanan darahnya berapa, gitu kan, nadinya berapa, keadaan jantungnya seperti apa, apakah dia menderita penyakit jantung bla 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 gitu kan, tingkat berapa gitu kan, apakah dia punya liver atau dia penyakit AIDS, HIV misalnya kan, itu ya hanya boleh dibaca dalam rangka pengobatan klien. Tidak ada seorang pun dapat memperoleh informasi tersebut kecuali jika diizinkan oleh klien dengan bukti persetujuan atau misalnya diperlukan untuk apa namanya itu hukum misalnya. Kan ada kan orang yang pura-pura sakit kan? Nah, dia pura-pura sakit gitu kan, karena dia takut dihukum, dia pura-pura sakit. Ya, mau dijemput paksa sama kepolisian, dia pura-pura sakit. Ya kan? Nah, itu boleh kita beritahu bahwa dia misalnya keadaannya seperti ini gitu kan. Dia sudah bisa dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ya. Nah, ini kalau PK budaya dalam praktek keperawatan, ya kita harus memperhatikan budaya-budaya pasien juga. Nah, sampai di sini kira-kira paham mengenai prinsip etik keperawatan? Kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan kira-kira? Di sini laki-laki berapa orang? Berdua, Bu. Berdua ya. Kalau pagi full ya? Iya, Bu. Masih kurang satu lagi, Bu. Ada yang masih belum masuk, Bu. Yang mana tuh yang Yang cowok? Iya, yang cowok, Bu. Zul. Belum masuk dia ya? Enggak ada di sini permintaan itunya, permintaan untuk masuknya Ibu terima. Memang belum buka Zoom, belum klik Zoom dia. Katanya, Nah, Bu, apa katanya? katanya Bu dia udah buka link, tapi yang ketemu malah bukan yang link yang masuk Zoom, Bu. Link apa Jadi yang ketemu? katanya kayak gini jadinya ketemu sama dia, Bu. Apa tuh nggak bisa?
Apa sih? Nggak nampak. Kayak organisasi gitu, Bu. Nggak link Zoom doh, Bu. Kan sama, kalian kan bisa masuk. Kenapa dia tidak bisa masuk? Klik aja yang itu ya. Zulherter nih. Zulhermansyah, Bu. Oh, ini Helmansyah. udah masuk ya. Nah, oke, sampai di sini kira-kira paham apa yang Bu sampaikan tadi? Paham, Bu. Bahwa ada berapa macam tadi prinsip etik keperawatan? 7, Bu. Nah, yang pertama Autonomi, Bu. apa itu, Yevita? Kemampuan untuk menentukan sendiri atau mengatur diri sendiri, Bu. Kata kuncinya? Menghargai hak pasien, Bu. Contohnya apa di lapangan? Penyerapannya, Bu. Iya, contoh penerapannya. Sebelum melakukan tindakan informed consent, prosedur keperawatan harus meminta persetujuan pasien atau keluarga, memberikan penjelasan yang lengkap, Bu. Ya. Apakah pasien ini menolak atau menerima? Ya, informed consent itu apa tadi?